بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kajian kita kali ini, kita akan membahas tentang hubungan politik dan agama. Bagaimana beberapa waktu belakangan ini dunia maya dipenuhi oleh argumentasi dalam menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama tentang politik harus dipisahkan dari agama untuk menghindari terjadinya populisme. Agama itu katanya sebuah inspirasi dan politik itu katanya aspirasi. Bagaimana pandangan dari sisi rasionalitas Qur'ani terhadap pernyataan ini, Pak Iswan? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua, ridha Allah. Yang ditanyakan Pak Jul tadi itu kan sebenarnya sudah kita dengar dari dulu, Pak Jul ya. Bahkan di dalam kajian-kajian literatur akademik memang ada dua kubu. Ada yang menyatakan bahwa itu agama dan politik negara segala macam itu menjadi satu kesatuan, tak dapat dipisahkan. Ada juga yang menganggap itu dua hal yang terpisah. Itu udah beberapa waktu yang lalu udah sering menjadi kajian akademik. Mungkin baru-baru ini hanya muncul ke permukaan saja gitu. Artinya dalam konteks ini saya tidak melihatlah apakah itu pernyataan siapapun, tapi ada pernyataan karena siapapun dari dulu di seminar, penyampaian materi itu semua sudah sering dibicarakan di dalam forum-forum ilmiah gitu. Nah, jadi sebenarnya yang pertama kalau tadi ditanyakan dari segi rasionalitas Quran, saya ingin menyampaikan dulu bahwa yang sering kita sebut atau saya maksud dengan rasionalitas Qur'ani ini sebenarnya adalah sebuah metode yang kita bangun, sistem, mekanisme ataupun yang dikembangkan oleh pengkajian kita Al-Barakah Center itu tentang bagaimana cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita menilai berbagai entitas, berbagai sesuatu berserta korelasi di antaranya gitu. Jadi kajian yang tadi ditanyakan pandangan rasionalitas Quran ini ya semata-mata adalah suatu kajian akademik Qurani yang kita termasuk yang kita bicarakan tadi tentang pemisahan politik dan agama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti di sini kan ada dua istilah nih, ada politik, ada agama. Nah, mungkin pertama kita melihat dulu politik gitu. Nah, kalau kita lihat istilah politik ini kan pertama digunakan oleh Aristoteles, politia dari kata polis, kota gitu. Jadi politik menurut Aristoteles itu adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan perbaikan bersama. Nah, ini secara filosofis dia umum tapi untuk kebaikan gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari misalnya kita di Indonesia ini kita ambillah dua akademisi atau dua intelektual. Pertama kita ambil misalnya Franz Magnus Suseno itu. Nah, itu dia katakan bahwa politik adalah segala kegiatan manusia yang berorientasi kepada masyarakat secara
keseluruhan, artinya termasuklah di dalam masyarakat ini berorientasi juga pada negara gitu. Nah ini menurut intelektual Kristen gitu. Nah kalau kita lihat juga di dalam kita ambil juga dalam intelektual Islam, jadi di sini misalnya kita ambil Ibnu Aqil. Nah Ibnu Aqil ini dia menyatakan bahwa politik adalah hal-hal yang praktis. Nah hal-hal yang praktis yang yang mendekati kebaikan-kebaikan dan serta menjauhi kebenaran. Mungkin karena dia seorang intelektual muslim, berpikirannya nahi mungkar kan gitu. Makanya dia membuat definisi mendekati kebaikan dan menjauhi kejelekan, kejahatan dan kemungkaran itu gitu. Nah, ini menurut dari 3 arti yang kita ambil gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari 3 ini, berarti kan makna politik ini kan dapat kita satukan daripada 3 pandangan ini, yaitu usaha yang ditempuh manusia yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan untuk mendekati kebaikan-kebaikan dan menjauhi kebenaran. Nah, ini secara umum, secara filosofis pandangan daripada arti politik gitu. Artinya di sini ya jelas dia hanya untuk kebaikan, tidak ada politik yang menyatakan jelek gitu. Nah, jadi kalau kita tadi kan Pak Jun menanyakan kalau politik tadi aspirasi, sedangkan agama inspirasi gitu. Nah, berarti ada 2 kata lagi di sini. Nah, kalau kita lihat misalnya aspirasi yang dikatakan tadi, yang ditanya itu, kalau kita lihat kamus di dalam kamus bahasa Indonesia, aspirasi ini adalah suatu harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Misalnya aspirasi rakyat termasuk di dalam GBHN segala macam itu kan, jadi untuk tujuan yang akan datang. Nah, oleh sebab itu ada juga di dalam kamus makna lain di dalam kamus itu dikatakan ilham, katanya satu ilham, mungkin ilham dalam abstraksi kita lah ya. Nah, ini dari pengertian daripada aspirasi. Nah, itu kamus bahasa Indonesia. Kalau kita lihat juga kamus, misalnya kamus Merriam-Webster Dictionary. Nah, di situ dikatakan bahwa aspirasi itu katanya a strong desire to achieve something high. Artinya suatu keinginan kita yang kuat untuk mencapai sesuatu yang tinggi, yang bernilai, tentunya maksudnya yang bernilai yang lebih baik. Nah, itu makna daripada aspirasi. Nah, kalau yang kedua katanya agama tadi itu inspirasi katanya. Nah, kalau itu inspirasi, ini kalau kita baca definisi inspirasi itu dikatakan inspirasi itu adalah sebuah proses yang mendorong manusia agar terangsang pikirannya. Nah, ini inspirasi yang sesuatu yang mendorong manusia agar terangsang pikirannya untuk bergerak atau berbuat sesuatu, terutama mengenai hal-hal yang bersifat kreatif, timbulnya kreativitas gitu, atau timbul sesuatu dengan sendirinya kadang-kadang di suatu tempat dan waktu tertentu. Makanya kadang-kadang kalau kita pergi itu kan aku pas di situ, waduh, dapat inspirasi ini. Nah, ini kita katakan, nah ini inspirasi gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam kamus bahasa Indonesia, inspirasi ini diterjemahkan atau dimaknai juga seperti sebagaimana ilham juga gitu. Jadi ada 2 hal yang tak dapat dipisahkan antara tadi makna aspirasi dan inspirasi menurut pemahaman definisi dan kamus-kamus yang saya sebutkan tadi. Ya.
Jadi bagaimana hubungan sebenarnya antara politik, inspirasi dan aspirasi itu? Nah, kalau kita lihat apa yang tadi kita bicarakan itu dari definisi-definisi di atas, itu kan sangat jelas bahwa dalam makna filosofis politik ini kan politik yang kita katakan adanya keinginan, harapan, tujuan yang bersifat universal gitu. Makna politik gitu kan. Nah, kalau sedangkan aspirasi dan inspirasi tadi ini termasuk inspirasi dan aspirasi begini. Orang yang menyatakan bahwa itu berhubungan dengan aspirasi tentu ada di dalam suatu institusi, dalam suatu negara, dalam hal-hal yang bersifat institusional gitu kan. Nah, jadi aspirasi dan inspirasi ini berarti dia termasuklah ada di dalam, baik dia ada di dalam institusi negara, di dalam institusi politik praktis itu sendiri. Nah, ini dua hal ini tidak mungkin dipisahkan gitu, antara institusi masing-masing dua pengertian tadi gitu. Nah, kalau kita lihat semua itu yang tadi kita katakan aspirasi, inspirasi, institusi ini menyangkut negara segala macam. Nah, ini kan sebenarnya institusi-institusi atau entitas-entitas kelembagaan. Artinya kelembagaan atau kelembagaan ini kan bisa bersifat dia individu kalau lihat aspirasi dan inspirasi tadi, bisa melihat kelompok kalau dalam bentuk negara atau politik praktis. Nah, ini institusi-institusi, entitas-entitas, baik sesuatu yang bersifat subjektif dalam makna pemikiran-pemikiran individu tadi, maupun bersifat objektif dalam bentuk institusi tadi gitu. Nah, kalau tadi Pak Jul katakan bahwa hubungan antara politik, inspirasi dan aspirasi ini, nah artinya institusi-institusi yang kita bangun ini kan di dalamnya ada individu-individu. Nah, individu-individu inilah yang melahirkan aspirasi dan inspirasi yang ada di dalam kelembagaan itu gitu. Nah, jadi ini tak dapat dipisahkan institusi material di dalamnya ada objektif, ini di dalamnya ada institusi subjektif yang menggerakkan institusi material tadi gitu. Nah, ini artinya ini tidak dapat kita pisahkan. Artinya kalau ada seseorang yang mengatakan soal agama itu inspirasi, soal politik itu adalah soal politik aspirasi, itu dua hal yang berbeda. Nah, berarti ini kan mungkin dia tidak memahami sistem dan mekanisme yang saya maksudkan tadi antara materi objektif dan subjektif ini. Nah, sistem inilah yang harus dipahami secara komprehensif, secara koheren, rasional dan logis gitu. Jadi beda gitu antara harus kita bedakan gitu. Institusi dan ada orang di dalamnya, ini tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi bagaimana tentang pernyataan bahwa agama adalah inspirasi? Nah, kalau tadi kita kalau kita tadi tadi kan sudah saya katakan inspirasi tadi kan sudah disampaikan bahwa tentang yang saya sampaikan tadi yang barusan pertama tadi. Nah, politik tadi kan. Nah, sedangkan kalau agama tadi, nah ini kan bagaimana hubungannya gitu. Nah, ini kan kita harus lihat dulu nih agama nih. Agama ini kan bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau agama yang kita gunakan sekarang
ini kata agama itu yang kita ambil untuk memadankan dengan kata-kata lain. Nah, kata ini kan kita ambil dari bahasa, dari kecil kita belajar lah bahasa Sanskerta itu kan, dari ada a dan gam. Nah, ini banyak apa ya, banyak makna segala macam yang kita tahu, tapi menunjukkan makna-makna tentang hubungan individu kepada Tuhan gitu. Nah, dari kata agama ini gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, nah makna bahasa Inggris ini kan maknanya apa? Digunakan kata religion. Nah, religion ini kalau kita melihat kamus, ini dimaknai dia sebagai a strong belief in supernatural. Artinya ada kepercayaan yang kuat terhadap adanya supernatural power, ada kekuatan supernatural. Nah, ini kepercayaan adanya kekuatan gitu. Nah, atau dia disebut powers that control human destiny. Destiny? Artinya apa? Sesuatu yang kuat yang mengontrol takdir manusia gitu. Nah, artinya di dalam makna religion tadi ini dipahami ada sesuatu yang kuat yang mengatur takdir manusia di dunia ini. Ini kata religion gitu. Nah, kata religion. Nah, istilah ini kalau kita lihat religion ini kan lahir dari bahasa Latin. Religionare itu dari bahasa Latin yang kalau kita lihat makna makna awal, makna dasar daripada penggunaan kata ini, kalau kita lihat seorang ahli filologi itu, ada seorang filolog yang namanya Max Muller itu, dia mengatakan dia mengatakan bahwa yang namanya religion ini katanya dimaknai sebagai sesuatu takut akan dewa-dewa. Jadi ini seperti yang hubungan dengan makna tadi, yang pertama tadi, takut dengan dewa-dewa, takut dengan kekuatan-kekuatan dewa-dewa, sehingga dengan ketakutan itu kita membangkitkan kesalehan pribadi diri kita supaya kita tidak, tanda kutip lah, dimarahkan oleh dewa-dewa itu. Nah gitu. Nah, ini makna awal daripada kata religion. Nah, kalau kita lihat di literatur, Cicero sendiri menambahkan bahwa religion ini adalah ketekunan pribadi terhadap God, terhadap Tuhan katanya. Ini baru muncul. Nah, sedangkan makna aslinya tidak ada kata God di situ, dia hanya menyebut dewa-dewa di dalam pemaknaan mitologi. Nah, ini penggunaan kata religion. Jadi kata religion ini hanya sebatas menjalankan kesalehan pribadi. Jadi tidak ada hubungan dengan hal-hal lain. Nah, kesalehan pribadi antara kita dengan Tuhan gitu, Tuhan dan manusia. Tidak ada hubungannya dengan institusi politik maupun negara. Nah, ini awal yang pengertian yang pertama gitu. Awal pertama muncul gitu. Nah, kata inilah yang digunakan oleh Barat Kristen religion ataupun yang digunakan Romawi kuno yang pada waktu itu menguasai di wilayah semenanjung Italia. Kata-kata inilah untuk menggambarkan bahwa sebenarnya keyakinan itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Tanda kutip tadi, agama tidak ada hubungannya dengan kaisar, dengan politik, dengan kekuasaan. Ini dipisahkan sama sekali. Nah, ketika Romawi menguasai seluruh sampai ke semenanjung Arabia, dikuasai oleh Romawi. Nah,
Yesus Kristus, Isa Al-Masih ini kan termasuk di dalam wilayah yang lahir di Yerusalem tadi. Ini kan termasuk wilayah kekuasaan Yunani, tapi Yesus berbahasa Ibrani gitu, tapi ada di dalam kekuasaan Romawi. Nah, kekuasaan Romawi ini, orang Romawi dengan negara tuh narik-narik pajak, cukai katanya, tarik gitu. Nah, pengikut Yesus Kristus bergolak mengatakan, loh ini kok raja bisa mengatur kita gitu kan. Nah, jadi kata-kata Yesus yang terkenal itu, sudahlah, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, ya, dan berikanlah kepada Tuhan, kepada Allah yang menjadi hak Allah. Artinya di sini ada pemisahan kata-kata itu dunia milik kita, kerajaan kerajaan surga, milik mereka kerajaan dunia. Nah, kata-kata Yesus ini kalau kita lihat, ini ada tertulis misalnya di Matius 22 ayat 21. Ini ada dalam Injil Sinoptik, itu Injil Sinoptik itu Injil, 3 Injil yang isinya sama. Kalau kita tuh mutafak alaihi ya, semuanya berbicara sama. Nah, itu Injil, itu namanya Injil Sinoptik gitu. Ya, itu termasuk Injil Matius, Markus, Lukas. Nah, ini ada 3 Injil, ini isinya sama, ini disebut Injil Sinoptik. Nah, ini yang dikatakan Yesus. Nah, frase Injil Sinoptik inilah yang sering dikutip secara luas oleh Eropa, oleh Barat Kristen, dan oleh Romawi tadi, yang Raja Romawi tadi, yang menegaskan bahwa sebenarnya agama itu tidak ada hubungannya dengan gereja, tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, tidak ada hubungannya dengan kaisar, tidak ada hubungannya dengan politik. Nah, inilah yang dijadikan dasar. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah, pada waktu Isa alaihissalam, Yesus Kristus ini menyebarkan ajarannya, waktu itu kan Kaisar Pontius Pilatus sedang menjadi kaisar. Ini juga alasan alasan Pontius Pilatus untuk untuk memburu pengikut Yesus Kristus, pengikut Isa Al-Masih ini, supaya dia ketakutan, supaya supaya agama yang dibawa, ajaran-ajaran Tuhan yang dibawa oleh Yesus Kristus ini mengganggu kekuasaan kaisar di Romawi gitu. Nah, ini artinya beda. Nah, disinilah beda antara agama dalam pengertian kita, bahasa Indonesia, dengan religion di dalam bahasa Inggris gitu. Apa pandangan makna kata agama menurut Islam? Nah, beda lagi Islam. Kalau tadi kata agama, penggunaan kata religionare itu diambil bahasa Latin, sedangkan agama yang kita di dalam kita ini kita gunakan di dalam bahasa Indonesia, diambil daripada Sanskerta, sehingga agama itu dianggap, kalau kita di sini 5 agama lah, itu semuanya ya agama sama gitu. Nah, tapi di dalam Islam kata agama ini digunakan kata ad-din. Nah, kata ad-din ini, jika tadi kalau kita lihat kata ad-din ini, kalau tadi kita katakan agama itu di dalam bahasa Inggrisnya religion ini berasal dari dari kata religionare, itu orang yang beragama, makanya orang beragama itu dikatakan religius. Itu kan subjektif sekali, itu bersifat religius gitu. Nah, itu memandang adanya makna pemisahan antara keyakinan, agama, dan politik. Nah, sedangkan ad-din ini berbeda gitu. Nah, ad-din yang berasal dari kata dina ini sebenarnya itu adalah merupakan satu kesatuan sistem, satu kesatuan daripada sistem mekanisme bagaimana kita menjalankan cara hidup dan kehidupan kita, melihat bagaimana baik itu hubungan antar manusia
maupun berhubungan sesama Allah, sesama Allah, kita terhadap Allah, maupun hubungan manusia terhadap alam, Allah terhadap alam. Ini menjadi satu kesatuan. Ini jadi ad-din itu cara hidup yang memandang suatu kesatuan. Baik satu kesatuan itu dipandang dari masa lalu maupun dari masa kini, maksudnya alam yang sekarang ini, maupun masa depan, maksudnya alam akhirat, itu semuanya disebut itu ad-din. Oleh sebab itu, kalau kita lihat disebutnya misalnya Malik Yaumiddin, ya? Nah, Allah menjadi raja pada hari ada hari akhirat gitu. Misalnya Dinul Qayyimah, itu kan ad-din pada saat hari dibangkitkan, hari akhirat gitu. Jadi ad-din ini sebenarnya cara hidup, ad-din. Nah, jadi ad-din al-Islam itu cara hidup yang supaya kamu selamat, supaya kamu dalam baik masa sekarang maupun masa depan gitu. Nah, jadi ad-din bukanlah bermakna agama dalam istilah tadi, dalam bahasa Sanskerta, bukan Sanskerta tadi bukan juga bermakna religion di dalam bahasa Latin, tapi ad-din adalah aturan Allah. Aturan Allah, aturan Tuhan yang diberikan kepada manusia secara umum, kepada manusia seluruhnya itu untuk sebagaimana melakukan tata cara hidup apa saja, baik hubungan antara Allah, alam dan manusia, dan hubungan ketiganya. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Oleh sebab itu kalau kita lihat di Al-Quran itu kan, Al-Quran diturunkan itu kan petunjuk untuk manusia. Tapi kalau dia sudah manusia, kalau dia percaya kepada Rasulullah, baru dia menjadi Muslim. Kalau dia hanya mengikuti apa yang sesuai itu, yaitu dapat kita katakan tanda kutip Islam lah. Misalnya orang berbuat baik dengan orang tua, buat itu. Nah, itu kan ajaran Islam. Orang bersedekah, orang hidup sehat, orang mengatur lingkungannya dengan baik. Nah, ini kan hidup Islam gitu. Nah, oleh sebab itu ketika dikatakan lakum dinukum waliyadin, itu dikatakan itu artinya bagi kamu cara hidup kamu seperti itu. Kalau kamu ngotot ya silakan, cara hidup kami inilah gitu. Nah, oleh sebab itu juga kita lihat kalau kita lihat artinya gini, artinya ad-din yang diturunkan Allah ini hanya satu cara hidup tadi gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menggunakan ad-din untuk adanya agama lain. Kalau artinya agama gitu, artinya tidak ada dinul Yahuda, dinul Nasara, tidak juga ada dinul Sin, misalnya agama Cina, agama Yahudi. Tidak, Allah hanya menggunakan ad-din. Nah, Allah hanya menggunakan ad-din. Nah, kalau kita lihat juga innad dina indallahil Islam. Jadi sebenarnya yang di sisi Allah itu adalah cara-cara hidup bagaimana menjadi seorang Islam. Nah, ini yang dikatakan. Jadi kita harus bisa membedakan mana Islam, mana Muslim, mana mukmin, mana orang yang beriman. Ketika kita secara kafah memasuki petunjuk Allah tadi, nah disinilah kita menjadi seorang Islam secara kafah dengan mengucapkan kalimat syahadat tadi. Itu dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi ini yang dimaksud. Jadi sangat beda jauh antara ad-din. Jadi ad-din ini mengatur seluruhnya. Kehidupan tidak ada memisahkan antara individu, kelompok, agama, politik, dan segala macam gitu. Nah, jadi terakhir mungkin jadi aktivitas Muslim ataupun
agama yang dalam tanda kutip lain tadi ingin mengubah suatu keadaan institusi. Tadi kan kita katakan bahwa ada institusi, ada individu yang di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya aktivitas orang Muslim ataupun mungkin agama-agama yang kita anggap tadi, taruhlah agama lain tadi, mereka mengadakan koreksi, mengadakan segala macam untuk mengubah, bukan mengubah institusinya, tapi mengubah orang yang di dalam institusi itu, yang orang-orang itu mempunyai inspirasi dan aspirasi tersendiri yang mungkin berbeda dengan di orang yang di luar institusi tadi, gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang tadi dikatakan populisme di dalam Islam itu tidak ada, karena Islam merupakan satu kesatuan antara Islam dan negara, gitu. Nah, ini mungkin yang dapat kita sampaikan antara perbedaan-perbedaan definisi sejarah, makna-makna yang tadi kita bahas, gitu. Apa yang dapat disimpulkan Pak Iswan dari kajian kita kali ini? Nah, kalau kita runut tadi dari awal yang saya katakan tadi, dari definisi-definisi politik, inspirasi, aspirasi, maupun makna dalam agama, dalam kata religion, di dalam hal segala macam tadi, itu mungkin dapat kita simpulkan jika ada orang atau ada seseorang, ada kelompok, misalnya yang menyatakan dengan tegas bahwa keyakinan agama khususnya Islam itu sebenarnya hal yang terpisah antara agama dan politik atau institusi kenegaraan, itu dapat kita simpulkan ada beberapa kemungkinan di dalam abstraksi orang-orang ini, gitu. Yang pertama mungkin ia berpikir secara makna kata yang berasal dari kata Romawi tadi. Jadi orang Romawi memang itu membedakan antara keyakinan dan negara, kekaisaran. Nah, itu yang pertama. Inilah yang membangun sekuler, gitu kan. Nah, yang kedua, ia tidak tahu. Artinya dia tidak tahu apa-apa secara komprehensif, secara koheren, secara rasional dan logis, bagaimana awalnya kedudukan makna-makna yang tadi sudah kita bahas definisinya itu. Nah, mungkin saja dia tidak tahu, gitu. Nah, yang ketiga, kalaupun dia tahu, ini ada dua kemungkinan. Kalau dia tahu nih, bisa pernyataan ini sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Bisa saja karena dia tahu, di otaknya banyak ilmu, dia mengalami intellectual confuse, kebingungan intelektual, bagaimana mengatur kerangka-kerangka yang kerangka pemikiran di dalam dirinya. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam tema 97 ini berkenaan dengan kebingungan orang dalam memahami agama, politik atau agama dan negara. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.